Ya, mungkin sudah 1 bulan yang lalu Yai sudah banyak mengingatkan kepada santri-santri yang berkaitan dengan soal pinjam meminjam pakaian yang pada akhirnya itu nanti menimbulkan suatu problem atau masalah. Ya, ini dalam 1 hari mulai tadi malam sampai dini hari, yaitu menerima aduan dari santri. Ya, santri podo ngadu. Enek sing bajune ilang, ono santri sing ngadu gelase ilang, peralatan mandi ilang. Ya, peralatan mandi itu mungkin mbuh odole, mbuh sabune, mbuh gayunge. Ya, nah itu lapor ke Yai. Ada lagi yang lapor uangnya hilang. Ya toh, sebulan yang lalu insya Allah Yai itu sudah memberi ultimatum pada santri-santri. Ya toh, termasuk pengurus yang gigih, pengurus yang enggak pernah bosan untuk memberikan, ya, mengingatkan ultimatum yang sudah disepakati. Nah, ini kok ternyata sudah mau pulang, artinya pulang liburan, ada yang lapor bajunya hilang. Ya toh? Nah, baju hilang ini karena ya ndak mungkin kalau hilangnya baju itu dicuri teman, itu tidak mungkin. Kalau dicuri kan berarti dipakai. Kalau yang nyuri temannya, jadi tidak boleh teman pondok ini mengistilahkan, pahami loh ya, mengistilahkan bajunya ndak ada, ya, itu maknanya hilang, tapi jangan dimaknai dicuri. Ini harus paham, santri-santri harus paham. Ya toh? Nah, kalau menuduh katakan dicuri teman, hilang dicuri, ya. Kalau yang mencuri teman, kalau itu baju, ya toh? Kalau ndak dipakai, itu mau disimpan untuk apa? Nah, ini yang harus dipahami. Karena kalian ini baru beberapa santri. Maksudnya masih gampang kalian itu mengenali baju. Umpama temanmu ada yang ngambil bajumu kemudian dipakai, tidak dikembalikan. Nah, dari situ Yai tetap artinya mengingatkan santri. Ya, harus semua tanpa terkecuali, baik laki atau perempuan, itu Bu iyo tetap ditingkatkan terus, istiqomah terus untuk mengawal pakaiannya itu sendiri, merawat pakaiannya sendiri. Nanti takutnya pas dijemur jatuh, sudah tidak mau ngurusin. Apalagi kalau yang males, jarang keluar dari kamar, katakan tidar tidur di luar, jam belajar wis digawe turu umpama ning kamar. Takute baju atau sarung dicuci kemudian jatuh, dia sudah tidak mengenali lagi. Nah, itu tidak boleh santri mengatakan sarungku hilang dicuri teman atau apa, tidak boleh. Dicari terus, karena di sini itu ada program, ada peraturan. Insya Allah yang saya lihat itu setiap minggu, kalau minggu ada gotong royong pembersihan baik di kamar mandi sana yang laki-laki atau mungkin perempuan. Nah, itu kemarin tuh tak lihat itu sudah dapat 1 argo.
Itu baju entah apa, pokoknya numpuk. Nah, ya, hilangnya itu di situ. Lah ini kesalahan siapa? Jangan bilang kesalahan pengurus atau kesalahan umpama dari pengasuh. Pasti ini kesalahannya kalian sendiri, maka kalian harus bertanggung jawab. Jangan nyalahkan pengurus karena sampan itu ndlewer. Gitu loh. Ndak apik dengan bajumu. Wis habis kotor mbok gledakan, wis berminggu-minggu berhari-hari ndak mbok cuci, kemudian kamu bilang hilang. Ini ndak boleh ya. Umimu itu di belakang kamar mandi yang di sini itu loh, berapa baju kalian yang jatuh di peceren ndak kamu ambil. Sampai sering umi-umi kemarin nemukan baju seragam sekolah itu ada di gazebo. Sampai buku itu loh, buku pelajaranmu sekolah umi itu nemukan ada di gazebo, ada di belakang kamar mandi. Nah, ini yang perlu kalian hati-hati. Ya. Artinya jangan sampai itu nanti liburan ditanya karena bapak dan ibumu yang merasa membelikan pakaian, ngasih duit untuk beli pakaian, ketika ditanya kamu jawab, hilang mak pakaian saya. Ya. Santri ingat tetap berkewajiban untuk menjaga nama baik pondok. Ini yang harus diingat. Tidak boleh kalian istilahnya itu menjelek-jelekan pengurus, menjelek-jelekan pondok dengan aduanmu, laporanmu terhadap kedua orang tua yang salah. Gitu loh ya. Ini diingat-ingat ini. Pokoknya ya tidak mau tahu. Termasuk, wah ini kok masih ada umpama yang kehilangan duit. Di sini yang perlu teman-teman harus pahami, sudah ada peraturan. Ya, saya yakin dengan peraturan yang sudah dibuat, kemudian itu ditaati semua santri, itu tidak akan terjadi kehilangan duit. Ya toh? Nah, peraturannya apa? Setahu saya, setahu Yai, dan Yai tetap membaca. Nanti mungkin kalian liburan itu akan dibawain mungkin semacam kayak peraturan tata tertib pondok lah. Itu nanti akan kalian bawa. Jadi sampai tidak bisa ngomong sembarangan terhadap kedua orang tuamu. Bentuk kepeduliannya pengurus nanti sampai pulang itu dibawain kertas. Isinya itu tata tertib pondok yang berkaitan larangan, pelanggaran, itu semua nanti orang tuamu bisa membaca di situ. Dan itu sudah dijalankan di pondok, bukan tidak dijalankan. Nah, di situ diantaranya mulai awal Yai mendidik santri, Yai menyampaikan ke pengurus untuk tidak membawa uang tunai atau memberikan uang tunai terhadap putra dan putrinya yang jumlah besar, nilainya besar. Nah, harus bagaimana? Dititipkan. Ini dipahami loh ya. Teman-teman harus dipahami. Kalau sampean bawa dikasih uang 200.000 yaitu uang sangu, sementara di pondok sudah ada peraturan untuk dititipkan kepada pengurus. Peraturan yang lain lagi, sehari mendapatkan jatah 5.000. Ya, peraturannya seperti itu. Kok kalian jajan tidak cukup 5.000, minta lagi sama ustadzmu, minta lagi dengan uangmu itu tadi. Jangan dibawa sendiri, nanti ditaruh di lemari, pas temannya melihat, gitu. Nah,
Namun sebenarnya itu yang ditekankan tidak boleh di pondok itu, ya toh, dan tidak diajarkan, ya tidak diajarkan untuk mengambil hak orang lain atau teman tanpa seizin teman. Mungkin kalau masalah umpama hutang, ya wajar prosesnya proses hutang piutang. Tapi kalau umpama kalian melihat di lemari temanmu kok umpama ada uang kemudian kamu ambil karena tidak ada teman yang melihat, ini salah, berarti santri telah melanggar hukum pesantren. Ini pasti akan dikenai sanksi. Ya, sanksi di situ juga sudah ditentukan. Gitu. Sanksi-sanksinya kalau umpama mengambil haknya teman, sanksinya apa? Pengurus sudah mempersiapkan sanksi-sanksinya. Ya, jadi nggak bisa seenaknya, ibaratnya langsung ngadu ke pengasuh atau ngadu ke umi, enggak, karena pondok ini ada kepengurusan, jadi ada tata tertibnya sendiri. Loh. Ya, jadi jangan bawa duit, ya santri itu sing, aku bawa uang 200.000, mbok taruh di, ibaratnya kamu taruh di lemarimu. Nah sementara lemarimu itu sampean ndak sempat ngunci, bahkan kalian ndak punya gembok. Lemari ini wis disiapi sama umi, sama pengurus, setiap santri punya lemari sendiri. Wis gak dikunci, lemari ini gak dikunci, wis gak kunci-kuncian. Gitu. Mungkin menurut sampean ngunci lemari itu waktu, mungkin. Ya. Akhirnya wis gak sempat ngunci, berangkat sekolah, berangkat apa, wis sak geledak-geledakan sampai kadang-kadang lemarimu itu dibikin melahirkan kucing. Loh ini kan saking, siapa yang mau sampean salahkan? Gitu loh ya. Masuk katanya nyalahno pengurus, mau nyalahkan pama keluarga dalam, kan tidak boleh. Semua dikembalikan kepada santri. Nah ini ada tata tertibnya. Gitu. Ya wes, kalau memang ibaratnya sesuatu yang hilang, kalian harus bertanggung jawab masing-masing loh, ini bertanggung jawab masing-masing, kecuali di situ peraturan belum ada. Nah kalau peraturannya sudah ada, ini siapa yang mau disalahkan? Berarti orang tua sendiri dimintain untuk kerjasamanya dengan pengurus, yaitu sudi kiranya ketika memberikan sangu kepada anaknya harus dititipkan kepada pengurus supaya ya itu tadi. Ya, namun sebenarnya yang diharapkan yai jangan, ya, karena itu satu yang namanya bahasa mencuri atau mengambil tanpa izin itu hukumnya haram. Pomo, sampean ngambil duitnya teman walaupun cuma 1.000. Ya toh? Kemudian kamu belikan makanan umpama entah itu teh Oreo entah apa katakan yang harganya 1.000, kemudian kamu sampean minum, ya toh? Berarti yang sampean minum, ya toh, Oreo yang sampean masukkan ke dalam perut itu tadi hukumnya, pahami santri, haram. Loh kalau haram bagaimana? Sanksinya apa ya kalau haram? Kalau sanksi saya sama pengurus ya itu tadi hukuman, tapi sanksi haram di sisi Allah ya tentu balasannya ya harus digodok. Yang semula Oreo itu diminum seger, nek dari Allah, Oreo dari Allah menjadi mendidih, bukan dingin mas. Kalau dingin kan Oreonya mama. Mendidih perutnya, artinya itu yang semula dingin segar dirasakan menjadi
panas. Itu loh teman. Itu sanksi-sanksi, ada sanksi di hadapan manusia, hukuman manusia. Ada hukuman kepada Allah. Jangan, itu semua harus berhenti. Masa Yai mau nyebutkan, tidak etis kalau Yai sebutkan namanya. Tapi sore ini yang merasa masih melakukan pelanggaran tata tertib pondok, saya minta kepada kalian untuk segeralah bertaubat, jangan seperti itu. Artinya di sini Yai tidak mau ngomong si A si B. Yang sore ini umpama apa yang disampaikan Yai ini terjadi pada kalian, masih ditutupin sampean oleh Allah. Sampean masih diberi kesempatan oleh Allah melalui dari lesannya Kiai, yaitu untuk tidak membuka nama kalian. Masih dijaga nama baik sampean, nama baik kedua orang tuamu. Maka siapapun yang sampai saat ini setelah sudah Yai kasih ultimatum, nah jangan suka istilahnya membuli teman, mungkin sudah berkurang ya, mungkin sudah bahkan sudah tidak ada. Tapi ini menjelang liburan ini ada beberapa santri yang sudah matur ke Yai. Nah kok ternyata masih ada, artinya masih ada laporan bajunya hilang, laporan rupiahnya berkurang. Aku bilang, oh ya sudah, besok kalau Yai live saya sampaikan. Dan ini juga didengarkan oleh kedua orang tuamu atau orang tua kalian masing-masing yang mengikuti live ini tadi. Ya. Nah, itu harus kalian harus apa? Jadi santri ini harus berpikir yang makin dewasa. Makin dewasa, makin pinter kalian itu. Ya. Ingat, jangan nak ya, baik laki atau perempuan. Lebih baik minta, ya, minta izin lah. Dan jangan, santri itu harus mampu menahan hawa nafsu, godaan hawa nafsu itu loh. Kadang-kadang kalian tidak sanggup melawan hawa nafsumu, pas sampean butuh, di situ kok dilihat ada, tanganmu bergerak karena tanganmu, hatimu telah disusupi setan. Begitu loh, ya. Sementara begitu kasihnya, cintanya kedua orang tuamu, begitu besarnya harapan kedua orang tua terhadap kalian ini loh. Ada yang orang tuamu kerjanya dagang, ada yang jualan salome, ada yang jualan es, apapun pekerjaannya, semua itu mulia ketika itu dilakukan dengan baik, halal maksudnya itu begitu. Nah, semua itu hasilnya ya, itu ada yang kerja di suatu perusahaan setiap bulan memikirkan untuk kalian yang belajar di pondok itu. Semua begitu tanpa terkecuali, insya Allah. Ya. Nah maka janganlah kita itu, lebih baik minta atau pinjam. Di pondok itu begitu. Lebih baik minta atau pinjam. Ya. Nah teman begitu, kalau kalian mampu meminjamin ya pinjamin, kalau tidak ya sampai ngomong, maaf ya, ibaratnya teman, aku sendiri uangku tinggal 10.000, baru cukup untuk 2 hari sangu. Bilang sampean. Kalau sampean tidak bisa meminjamin, ya jangan takut. Di sini tidak boleh istilah takut karena ini dan tidak boleh. Ya, karena itu juga sudah dibikinkan suatu peraturan. Ya, tidak boleh takut yang sifatnya itu apa kalau bahasane diintimidasi umpama, tidak boleh ya, atau
palak mempalak, koyok-koyok di TV-TV itu loh ya, tidak boleh nak ya, tidak boleh. Jadi kalian itu yang harus dipahami, lebih baik pinjam, aku pinjam. Ya. Kalau sampean tidak istilahnya menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, kalau sampean belajar mengambil hak orang lain tanpa izin orang lain, ya dipotong tanganmu. Kalau di negara Arab, orang yang mencuri maka dipotonglah tangannya. Itu di Arab. Bama sampean kerja di Arab, sampean mencuri, ya terus ketahuan, mencuri ketahuan, tanganmu langsung dihukum. Di Arab itu begitu. Hukum membunuh orang di Arab harus dibunuh. Jadi di sana itu ada namanya Masjid Qisas. Kalau nanti kalian bisa ibadah haji atau umroh, biasanya ketika mau pulang itu diajak mampir ke Jeddah. Di situ nanti kalian akan melihat Masjid Qisas. Di situ setiap hari, entah hari Jumat atau hari apa, orang yang setelah menjalankan proses pengadilan di negara Arab sana, banyak orang yang dipenggal kepalanya itu, dibunuh. Bersyukur kalian ini hidup di negara yaitu Pancasila ini, diberi kebebasan dalam beragama. Itu. Loh, hukumannya berbeda. Kalau di sana, umpama orang melakukan kesalahan, kalau dia harus dikisos ya dikisos. Kisos itu ya diadili dengan hukuman mati itu. Di sana itu ada algujonya di Arab sana. Di sini paling dimasukkan penjara. Ya kalau keterlaluan sudah ya itu. Di sini pun sudah mulai diterapkan yang namanya hukuman tembak. Duh. Ini loh, kalian ini, Masya Allah, bersyukur. Ya, kalau di Arab sana, kamu ketahuan nyuri, tanganmu dipotong tanganmu itu. Ya, nyuri punyaan orang, langsung dipotong. Jarinya ke apa? Jadi di Arab sana ya banyak orang yang bundel-bundel tidak punya tangan itu. Kalau dia mau nyuri 2 kali, potong lagi. Coba. Ya. Lah, itu hukuman di sana. Kalau di sini tidak. Makanya di sini kalau sudah tidak mentaati peraturan, khususnya kalau di dalam suatu lembaga pondok pesantren, ya dikenai sanksi. Tapi apakah sanksi yang kita berikan itu sudah menggugurkan ya, sanksinya Allah? Ya belum. Ya, belum. Nah yang lebih berat itu tentu sanksinya Allah. Lebih berat itu sanksinya Allah. Maka ya berat, ya ringan. Ringannya apa? Ketika kalian mau berhenti menghentikan perbuatan yang dilarang oleh Allah, ya berarti kalian akan diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah, jadilah anak yang baik, anak yang soleh, solehah. Itu maksudnya. Ya. Jangan santri itu gini. Maka saya katakan harus mampu membawa hawa nafsu. Jangan senang pakaian bagus. Ya toh. Terus beli karena sekarang gampang beli. Pakai apa itu online itu COD itu aku nggak tahu COD itu apa. Ya toh. Nah, kamu paksakan tidak punya uang, aku mau beli ini karena temanku beli, tidak boleh. Saya dulu itu anaknya orang tidak punya, nak. Sekali lagi saya sampaikan ke santri, dulu yai di pondok itu melihat teman-teman di pondok yang anaknya orang kaya itu di pondok itu dibawain sarung itu namanya sarung BHS. Nah, itu sarung itu harganya jutaan ya. Sarung BHS itu pokoknya yang paling murah itu, kalau yang paling murah ya, saya pernah di daerah Gresik, daerah
Lamongan itu paling murah itu yang kelas-kelas paling anu lah, itu harganya itu sudah 700-800 ribu, itu sarung. Saya dulu di pondok punya teman yang anaknya orang kaya, sarungnya itu sarung BHS semua. Yang anaknya orang kaya itu ke pondok, kepinginnya saya. Kepingin aku punya sarung BHS, sampai sekarang itu loh nggak punya saya. Ya, sampai sekarang itu nggak punya, karena mahal. Sekarang harganya bisa sampai 4 juta, 5 juta itu satu lembar sarung itu harganya segitu, bisa untuk beli motor trail itu. Ya, trail-trailan maksudnya. Ya. Loh, ini loh ya. Ayo yang punya barang mulai besok itu harus sudah dikumpulkan. Yang kotor dicuci. Walaupun nanti tidak dibawa pulang saat liburan. Dicuci yang bersih, kemudian dilipat. Nah, kemudian dilipat. Jangan dikasih kesempatan sama pengurus karena sudah selesai imtihan, terus sampean juga santai-santai, jangan. Wis, ayo aku mau nyuci kaos, dicari kaos olahraganya, celana olahraganya, lo ini loh. Sampai coba sampean tanya Fikri itu. Fikri itu sudah tahulah rapotnya di mana. Fikri itu masih bingung, dia nggak tahu rapotnya di mana. Belum tahu dia kalau ditanya guru nanti gimana kalau Fikri tidak punya rapot. Coba. Padahal rapotnya Fikri itu ada pernah ditemukan di sini loh. Rapotnya Fikri itu di aula sini. Sekarang disimpan di rumah sama Umi. Fikri, sampai aku bilang ini rapotnya siapa Mi? Loh, kayak gini nih nak. Masa kok ada umpama yang nyuri rapot? Rapotku hilang, dicuri teman. Loh, untuk apa? Umpama rapotnya hilang, kalau hilang itu bahasa hilang itu nak, ya kalau tidak diambil orang, ternyata itu enggak hilang. Lupa naruh. Nah, kalau bahasa itu umpama kalian pinter, ya toh? Pinter bahasanya, pinter menyampaikan ke orang tua, pinter, nanti nggak salah paham. Contoh baju itu tadi, aku lupa mak, aku lupa pak, kemarin tak cuci, cuma jatuh nggak tak ambil loh, kan enak. Kalau sudah hilang, wah iku koyo di pondok ini ada pencuri baju. Kesannya itu seperti itu. Kalau salah bahasa. Ya, kalau salah bahasa. Jadi jangan, ya. Nanti kalau sudah sampean beli baju lagi, bajumu yang jelek itu sudah tidak mau urusin, tidak mau urusin. Terus ketika ditanyakan, kamu jangan bilang hilang dong, jangan bilang hilang. Mak kemarin itu sudah jelek, lebih baik. Sampai harus terus terang kepada orang tua. Kemudian baju itu mak tak cuci sudah, kok mau tak cuci sudah tidak bagus. Yaitu di sini ada peraturan, kalau baju sudah dikumpulkan hari Minggu dimasukkan ke argo, ditaruh di depan pondok, dihambur di depan asrama. Nah kadang-kadang sampean hari Minggu tidak ikut gotong royong, tidur di kamar. Ini masalah juga. Saat bajunya sudah diangkut sama temannya di depan asrama, sampean masih ngorok di kamar, dikasih jeda waktu sekian menit, sudah tidak ada yang merasa mengambil, peraturan yang sudah disepakati bersama, digotonglah ke tempat sampah. Karena itu akan menumpuk loh kalau itu enggak digituin. Makanya di pondok itu enggak usah banyak-banyak bawa baju. Nah. Tapi itu tadi menyiasatinya bagaimana? Yaitu rajin pulang sekolah itu saya dulu itu pernah mondok. Makanya yai punya pondok itu berarti yai ini dulu juga santri. Kayak sampean bawa sarung pakaian itu tak
masukkan sarung kayak pendekar gitu, tak taruh di belakang sini, aku berangkat ke sumber. Ya, berangkat ke kamar mandi itu tak bawa, 1, 2 tak cuci gitu. Ya. Nah kalau kayak gayung, laporan gayungku hilang, alat mandi hilang, itu ya jangan lapor sama yai lah. Jaga sendiri wong namanya itu alat mandi. Di belakang itu beberapa hari ini kan ada gangguan. Karena gangguan untuk itu mau pengurukan sampai sekarang belum selesai, sehingga kadang lari sana lari sini teman-teman mandi. Tak lihat itu, kalian itu sudah tidak bawa peralatan mandimu itu ke kamar. Tak lihat di kamar ada 2 kamar mandi itu sudah ada gayung, ada sikat, ada odol, ada sabun, ya numpuk di situ. Halo. Terus kalau sudah di situ, ya mau nggak mau itu akan berjalan dengan sendirinya hukum apa itu? Hukum menjadi sifatnya umum, nggak sampai taruh di kamarmu kok, tapi ditaruh di kamar mandi umum. Ya mungkin temanmu kelupaan nggak bawa sabun, sudah kadung masuk di kamar mandi, katakan ya sudah dipakai itu sabunnya teman. Nah ini loh ya, itu tak lihat, ada yang gini, Masya Allah. Jangankan gitu. Apa niku bungkusnya sabun itu loh. Ya teman-teman ini aku bilang kan, bungkus sabun itu dibuang ya di dalam kamar Nah ini loh, sampean mau nyalahkan siapa? Ya, hati-hati loh arek wedok. Ya, jangan kotoran-kotoran itu nanti dimasukkan ke saluran air. Bungkus-bungkus, tidak tahu bungkus sabun kah, bungkus ingus kah. Itu jangan. Nah, ya kebetulan dulu saya di pondok itu juga pernah diberi amanah tugas sama Hadratus Syekh almarhum Romo Yai Anas Abdul Halim itu tukang bersihin peceraiannya anak-anak perempuan. Sampai saya ini pernah ditugaskan sama almarhum itu, tukang nguburi bantalnya anak perempuan itu loh. Kamu tahu bantal? Bukan bantal tidurmu itu. Coba. Makanya ya Yai, sehingga sekarang itu diberi seperti ini. Karena dulu cukup pengabdian saya terhadap guru. Ya, terhadap guru itu sudah cukup. Ada timbonnya jatuh ke sumur, saya dipanggil sama beberapa teman saya, itu timbanya anak perempuan jatuh, talinya putus. Dulu ndak pakai sanyo, yang pakai sanyo itu khusus dalam. Santri harus nimbo sendiri. Jadi supaya santri perempuan itu langsing-langsing, ya toh, badannya ndak gembrot-gembrot, ya sudah disuruh setiap pagi sore harus nimba. Ya sekarang kalau dienakkan ya santri-santri perempuan itu ya lama-lama makin gembrot Mas. Nek gemuk itu kan pantas, nek gembrot niku ya gembrot gitu loh ya. Dulu gitu. Saya di pondok itu begitu le. Itu khusus yang ditugaskan almarhum itu. Ya, makanya ini tak lihat itu. Ayo kadang-kadang umimu itu ngelihatin itu yang ada di di paralonnya itu. Ya ada sabun kah? Ada bekasnya odol habis itu loh. Itu loh. Maksudnya Yai itu, buanglah di luar. Kalau enggak dibuang di luar, ya toh, masukkan dulu, jangan dimasukkan ke paretnya. Nah, aduh, ayo, ya toh. Makanya nanti sing pinter, sing untung itu sampean, ya. Ketika sampean bisa mengeterapkan seperti kayak gitu, sudah tahu kayak gitu gembul.
Kadang-kadang lumpur dibawa masuk ke kamar mandi, ya nutupin salurannya air. Ayo, ayo santri, maukah kalian menyalahkan gurumu, ustadz-ustadzmu, pengurusmu? Ya jangan dong, kasihan mereka. Ya toh? Ayo salahkan dirinya sendiri, berarti ke depan setelah liburan ini kalian harus bisa mengeterapkan seperti ini. Ini nanti yai sendiri yang artinya yang akan mengontrol sama Umi itu. Ya. Itu loh. Tak lihat itu. Kadang-kadang odol itu masih penuh. Ketika saya lihat ke belakang, mau lihat apa itu, di depan sekolah SMP itu, ya ada odol. Sikat masih bagus-bagus sikatnya itu. Ya nggak tahu itu kalau sekolah itu sikat gigi atau enggak kok, sehingga sikatnya itu kok masih bagus, terus kececer di situ ya nggak diambil. Gitu. Sikatnya orang tuamu nanti sampean mak belikan sikat, mak belikan odol. Odolnya itu nggak dibikin sikat gigi. Ya toh? Di atas gentengnya kamar mandi itu loh banyak odol, dilempar kah di situ banyak sabun, di belakangnya kamar mandi itu banyak sabun, sampai di jedingnya sendiri itu penuh sabun. Nah, ya, nah ini, ayo bantu ustadz-ustadzmu yang khususnya yang sudah besar ya itu, ya sudah besar semua, Jupi aja badannya gede, kalah Ustadz Lufi, Ustadz Ta'la itu kalah gedenya kok. Nah ayo sekarang digedekan dalam pikirannya, digedekno. Ngono carane Kang di pondok itu ya. Terus belajarnya juga begitu. Nah nanti kalian itu ya harus membantu. Ada pengabdiannya di pondok. Besok kalian, aku mau jadi guru loh. Tidak mungkin Umi nanti nyari guru jauh-jauh kalau santrinya yang perempuan umpamanya sudah aku mau ikut ngajar SMP, ngajar SMA, ngajar SD di sini sambil ngajar pondok ya sudah dapat kerjaan sampean. Ya, jadi guru itu ada gajinya bukan tidak digaji. Loh sampean sudah bisa mengabdi di pondok sambil jadi guru itu kayak kakaknya Mbak Aulia itu, Ibu Vera itu, ikut Umi. Sekarang dia sudah kuliah, sebentar lagi sudah selesai kuliah, mau jadi dijadikan kepala sekolah TK-nya. Nanti Umi mau buka TK. Loh, gitu. Ya, kalian ini harus begitu, harus dituntut seperti itu, nah ya. Nah, ini tolong anak-anakku sekalian ya, apa yang sore ini Yai lebih banyak menyampaikan tentang nasihat pada kalian semua ya. Insya Allah tinggal berapa hari lagi nih, 4 hari kah 3 hari ini, tanggal 18 ya kalian sudah liburan ya toh. Nah nanti yang seperti kemarin kayak sidik sudah dipesenin sama Umi, nanti kalau liburan ada yang ibaratnya di pondok lehan sudah tak bilangi sama Dapa. Nanti jam segini datang, habis subuh pulang, malamnya jagain pondok. Bantu Pak Ustadz jagain pondok. Kalau perlu bawa bontot, Ustadznya dibawakan bontot masakan dari rumah kalau pas mepes undangan ibumu atau motong ayam bapakmu, bawakan Ustadzmu. Pagi pulang karena di sini belum ada tukang masak, makanya disuruh pulang semua. Soalnya di sini tidak ada tukang masak ya. Ya insya Allah sampean pulangan, insya Allah Mbak Bilqis, Mbak Jazil juga dia liburan di rumah ya. Nah ini tadi Yai sama Umi nyarikan tiket, insya Allah juga tanggal 18 dia sudah kembali ke Balikpapan. Nah, liburan juga sama, dia juga kepingin. Makanya aku bilang, wah ini
akhir tahun ini banyak diskon di mall. Nah, Yai juga kepingin, Yai juga sayang sama putrinya yang belajar menuntut ilmu. Ya, ya disayang. Nanti sampai juga begitu, pasti kalian juga dirindukan orang tuamu. Itu terserah sampai nanti. Bacakin orang tuamu, jangan orang tuamu neng mall setiap malam selama 12 hari. Bengek. Ya toh, habis modal neng mall terus. Nah, itu Ihsan niku wis apa dia sudah tidak tahu mau apa sana musan. Mau liburan di mana? Di pantai. Ya di pantai jangan larut-larut ya. Jadi seperti itu anak-anakku sekalian ya, tolong apa yang sore ini Yai sampaikan ini diperhatikan masing-masing, dijaga barangnya masing-masing. Mulai besok harus nyuci, baju-bajunya dicuci, kaos-kaosnya dicuci, dilipetin semua. Nah nanti yang dibawa pulang itu cukup 1 atau 2. Jadi nanti di rumah kalau sampean punya keinginan untuk dibelikan rok yang perempuan, tinggal minta, tidak banyak-banyak bawa barang ke pondok. Ya, jadi yang laki juga begitu. Kaos-kaosnya, sarung-sarungnya itu mulai besok itu digolein semua. Ya, yang laporan hilang-hilang baju cariin, kalau tidak ada berarti kemarin sudah lewat. Dilewatin eksa itu sudah tergulung sama eksa. Wes, ya wassalam rasa digolei. Kalau sudah begitu rasa digolei. Nah mulai besok dicariin, hartanya itu dicariin masing-masing, kemudian dicuci, terus ditaruh, dicuci nanti dibelikan pengharum di tempatnya Mas Ikram. Kalau tempatnya Mama enggak ada, belikan tempatnya Mas Ikram. 5.000 sudah harum, kemudian dilipat yang bagus. Ya belajar ngelipet toh, jangan lepas diberung. Ya toh, sampai kalau Yai masuk kamarmu itu baunya bau keringat. Ya jangan gitu. Masuk keringatnya baju aja sampai menyengat. Tuh. Dan ini nanti insya Allah setelah liburan ini ada peraturan baru, jam sekolah kamar harus dikunci nanti Ustaz. Enggak boleh dibuka kamar. Jadi supaya enggak boleh juga itu teman-teman yang cuma sekolah terus masuk ke kamar enggak boleh. Nah itu juga nanti akan terjadi. Akan terjadi kayak gitu itu. Bapak sampean keleletan naruh uang. Kalau kamar saat jam sekolah, kamarmu enggak mbok kunci, terus teman-teman siapapun pokoknya kalau itu ada kesempatan bebas untuk masuk kemudian melihat ada recehan, ya jangan salahkan pengurus. Makanya nanti pengurus insya Allah setelah liburan ini nanti jam sekolah kamar harus dikunci semua. Jadi sudah nggak boleh, ya nggak boleh masuk kamar lagi sudah. Nanti baru pulangan sekolah atauan baru dibuka lagi. Ya, nah itu. Nah ini ya teman-teman banyak sekali yang Yai sampaikan karena berdasarkan dengan ada aduan-aduan santri ya. Jadi pondok pengurus itu sangat ketika ada laporan-laporan dari santri ya. Mungkin sampai di sini majelis pada sore hari ini apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ini menjadi suatu tadkiroh pada kalian semua ya, menjadi ringan kalian untuk menjalankan kebaikan ya, sehingga kalian akan menjadi putra-putri anak yang soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin ya.